menjadi guru yang handal di era digital. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa mendapatkan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Sebelumnya perkenalkan, saya Hafidatul Kalamiah, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Teman-teman, tidak diragukan lagi, perkembangan teknologi kini semakin meningkat di berbagai bidang, termasuk dalam bidang pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu kunci penting kemajuan di suatu negara, seperti di Indonesia yang sudah banyak menerapkan sistem pendidikan yang beragam, dan pastinya tujuan utamanya adalah menciptakan generasi yang unggul dan mampu berdaya saing di ranah internasional. Teman-teman, di era digital seperti saat ini, semua hal tidak terlepas dari yang namanya teknologi. Dalam dunia pendidikan, seorang guru harus mampu menyesuaikan perkembangan dan memanfaatkan teknologi di era digital untuk melaksanakan pembelajaran. Lebih lengkap, penjelasan tersebut akan dijelaskan oleh Bapak Dr. Muhammad Rohmadi, Magister Humaniora. Guru harus bisa menjadi pendamping, guru harus bisa menjadi konsultan, guru harus bisa menjadi sahabat, guru harus bisa menjadi teman sejati. Sehingga jangan sampai anak-anak kita justru memilih guru dan temannya hanya kepada sosmed, hanya kepada Mbah Google. Guru yang siap melayani, menjadi teman, menjadi sahabat 24 jam, tidak pernah marah, tidak pernah lelah, dan selalu memberikan solusi, selalu hadir. Kita harus hadir di situ. Maka kenapa saya membuat kanal YouTube M. Rohmadi Ratulisa, itu bagian bahwa saya bisa hadir 24 jam untuk mahasiswa saya. Itu bagian upaya saya memberikan layanan prima kepada mereka. 24 jam tanya Pak Rohmadi lewat kanal YouTube ada di situ. Jadi siap melayani. Jadi saya nggak kalah dengan Mbah Google, nggak kalah dengan YouTube. Silahkan datang ke YouTube, YouTube ada di sana memfasilitasi, tapi saya hadir di dalamnya. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, perkembangan teknologi tidak bisa lepas dari kondisi yang ada di sekeliling kita. Media digital telah mengepung kita, tetapi kata kuncinya, kita yang harus menguasai teknologi, bukan kita yang dikuasai oleh teknologi. Oleh karena itu, komitmen inilah yang harus kita jaga. Sebagai guru, harus bisa memiliki cara pandang yang luas, harus memiliki berbagai dimensi dalam jiwa kita yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata pun, akhirnya akan mampu terbuka, tersibak, tabir itu akan bisa menjadi titian dan keteladanan. Oleh karena itu, perkembangan teknologi inilah yang tentu saja ada di sekeliling kita. Sekarang sudah di tangan anak-anak kita. Dilepaskan susah. Tidur, kita tarik, terbangun lagi. Ini yang sudah menjadi salah satu pilar energi negatif dan energi positif. Nah, bergantung kita sekarang. Apakah kita mampu memberikan penjelasan secara bijak kepada mereka bahwa media teknologi itu sebagai alat dan media. Kitalah yang harus menentukan. Kitalah yang harus memiliki jiwa untuk bisa membuka tabir-tabir itu. Dan insya Allah itu akan memberikan warna yang berbeda. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau dulu, sekarang, besok kita tidak pernah ada perubahan, berarti posisi kita tidak berubah, kita stagnan. Dulu kita ada SMS, sekarang coba cari, hampir semua sudah tidak ber-SMS-an lagi, semua ber-WA-an. Tapi semua tidak merasakan bahwa kita sudah melompat jauh, meninggalkan budaya SMS, berpindah ke budaya WA. Ini yang menjadi pilar penentu kita, perubahan ini. Maka hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, kita harus terus melakukan inovasi, kita harus melakukan perubahan, dan akhirnya dampaknya nanti akan punya nilai kebermanfaatan bagi kemaslahatan umat. Kita lihat
Perkembangan teknologi saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi kita saat ini betul-betul sudah jauh meninggalkan masa itu. Ini sekarang, apalagi didukung kondisi pandemi, semakin menguatkan potensi untuk memanfaatkan teknologi. Kondisi kita di Kamboja, di Indonesia bisa menyatu dalam ruang virtual. Ini teknologi. Oke, teman-temanku yang badan luar biasa, para guru Spama yang top markotop, keluarga besar adopsi di seluruh Indonesia. Ini komitmen untuk bisa melihat, mengidentifikasi perkembangan yang ada. Tapi jangan pernah kita terlena. Sedikit terlena, kita akan tertinggal sepanjang masa. Maka komitmen ini sebagai seorang guru harus terus belajar dan membelajarkan diri, karena ini menjadi tuntutan SDM yang terus dinanti-nantikan oleh negeri kita di Kamboja, di Indonesia. Dan ini tidak bisa lepas upaya kita untuk menghasilkan SDM-SDM ke depan, murid-murid yang berkarakter. Kalau kami di Indonesia ingin menghasilkan profil pelajar Pancasila yang berakhlak mulia, yang memiliki kemandirian, yang memiliki nalar kritis, memiliki kreativitas, memiliki sikap gotong royong dan berkebinekaan global. Ini yang ditargetkan oleh pemerintah Indonesia. Teman-temanku yang badan luar biasa, kita semua masih ingat betul bahwa kesepakatan Forum Ekonomi Dunia tahun 2015 menyepakati bahwa seluruh multigenerasi dunia abad 21 wajib menguasai Formula 4C. Dan ini menjadi salah satu bagian yang tak terpisahkan bagaimana kita bisa berpikir kritis, bisa berpikir kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Ini untuk mengintegrasikan antara kompetensi hard skill dan soft skill. Inilah yang nantinya guru-guru di Spama, guru-guru di Kamboja, guru-guru di Indonesia, dosen di Indonesia akan mampu memberikan citraan kelembagaan, akan memberikan citraan SDM-nya yang kreatif, yang inovatif, yang produktif, dan endingnya kita semua akan menjadi guru dan dosen yang mulia. Karena apa? Semua diniatkan untuk ibadah, punya nilai rasa dan punya nilai religius untuk bisa mewujudkan itu semua. Nah, konsep ini yang sudah dibangun di Indonesia dengan konteks Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, guru penggerak, pelatih ahli, semua ini kita padukan dalam dimensi-dimensi yang tidak bisa ada batasannya. Karena apa? Kemerdekaan hati dan pikiran akan membuka nilai rasa, nilai karsa, dan akhirnya akan menjadi nilai budaya. Budaya kerja, budaya berkarya, dan budaya apapun yang kita lakukan sebagai guru dan dosen. Pengembangan-pengembangan inilah yang harus kita lakukan, sehingga kita ajarkan pada anak didik kita berdasarkan pada pedoman yang kita gunakan, tidak pernah melanggar norma hukum dan juga norma agama. Maka kita lihat peran teknologi yang bisa kita manfaatkan seperti ini. Implementasi teknologi di tangan yang tepat bisa menghasilkan sesuatu karya yang tepat. Ini menjadi salah satu bagian nyata bagaimana kita bisa mewujudkan dan mengintegrasikan 3 keterampilan: belajar, berpikir, dan hidup. Jadi ini outputnya adalah soft skill dan hard skill. Seorang guru harus mampu menunjukkan integrasi hard skill dan soft skill yang berimbang, sehingga nanti akan ditularkan kepada murid-muridnya. Maka guru-guru Spama, ayo kita tunjukkan integrasi ini dan akhirnya menjadi komitmen nyata untuk kita wujudkan. Nah, teman-teman yang badan luar biasa, kita masih ingat betul guru kita zaman dulu. Mbak Mina dulu mengalami hal semacam ini atau tidak? Guru-guru kita dulu pakai media apapun yang ada di sekeliling kita digunakan. Seperti ini, zaman dulu menggunakan media sapu untuk membelajarkan siswanya. Ini wujud nyata. Guru-guru kita dengan apa yang ada dimanfaatkan dengan sepenuh hati, memberikan layanan prima pada murid-muridnya. Hasilnya seperti Bapak Ibu sekarang ini. Ini tantangan buat kita. Sekarang semua ada. Referensi kita mau buka melalui e-book, e-journal, apapun ada. Media sekali ketuk seluruh dunia bisa kita buka. Pertanyaannya, tinggal kita mau atau tidak. Kalau mau, kita dapatkan. Kalau tidak, tinggal kita akan bye-bye. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, komitmen ini yang tadi saya katakan
Dengan penguasaan 6 literasi digital, dengan jelajah literasi digital, kita bisa mentransfer ilmu pengetahuan kapan saja, di mana saja, dalam bentuk apa saja. Di kanal YouTube, semua materi bisa kita cari. Mau tanya apa saja. Apa yang ditanyakan guru, apa yang tanyakan Bu Amnimas, itu salah pun dibetulkan. Apa yang kamu maksud ini toh, Dek? Oh iya, Bah. Enter, jeleng. Nah, ini Mbah Google. Makanya ketika kita lihat ke sana, harus ada integrasi antara hard skill dan soft skill. Seorang guru harus memiliki soft skill. Semua sudah diberikan Allah SWT dengan hard skill. Tuhan memberikan yang terbaik dengan hard skill. Tetapi bagaimana kita mengolah, mengembangkan, dan memanage soft skill ini menjadi yang terbaik. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa. Ada peluang, pasti ada tantangan. Disitulah kita akan memiliki solusi dan inovasi untuk bisa menjadi yang terbaik di antara yang baik. Oleh karena itu, saya berharap penguasaan Formula 4C ini akan penting dan dimiliki oleh guru-guru kita, guru-guru SPAMA. Memiliki kreativitas, memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik, berpikir kritis dan kolaboratif, kuasai teknologi informasi, kuasai bahasa asing. Kalau bisa, semua bahasa kita kuasai. Kalau bisa, kalau belum bisa, ya minimal yang kita manfaatkan dan kita berdayakan. Formula 4C inilah yang akan kita jadikan modal dasar penguatan kita sebagai SDM yang unggul, kreatif, dan inovatif. Maka, kuasai 6 literasi dasar yang tadi saya katakan. Literasi menulis dan membaca atau AYUM, literasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Literasi numerik, literasi keuangan, literasi digital, literasi sains, literasi budaya dan kewargaan. Ini menjadi kesepakatan Forum Ekonomi Dunia tahun 2015. Tapi gaung ini belum semua negara menggaungkan. Ini menjadi titik tumpu PR bersama buat kita. Oleh karena itu, saya ingin ketika guru-guru kita sudah punya dasar hard skill, lalu dikembangkan menjadi soft skill, maka harus mulai memiliki inovasi dan produktivitas yang tinggi. Melalui literasi nanti akan menghasilkan karya-karya nyata, dan nanti melalui kerjasama ini, hari ini TOT untuk pembelajaran bersama, nanti akan kita pilah lagi lebih detail, kita pembelajaran dengan inovasi yang baru, dengan pemanfaatan media-media digital, dan ini akan menghasilkan banyak karya yang tentu saja ini akan diharapkan oleh seluruh masyarakat dunia. Lalu konsep-konsep bagaimana kita belajar bersama, saling berbagi cerita, untuk senantiasa mewujudkan 5B, bersilaturahmi, berkomunikasi, berkolaborasi, beraksi, dan berliterasi dengan Ratu Lisa. Karena komitmen itulah yang akan mengantarkan kita, menguatkan diri kita, bahwa kita tidak bisa sendirian. Selalu saya katakan, sepanjang kita belum bisa melihat punggung kita sendiri, maka kita masih butuh orang lain. Disitulah wujud super tim guru yang hebat dan luar biasa. Saling berbagi, saling memberi, saling membuka ruang untuk menemukan solusi yang terbaik. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, ruang digital saat ini tidak bisa kita tinggalkan. Semua ada, semua melayani. Mbah Google siap-siap akan menggantikan guru di seluruh dunia. Jadi kalau kita tidak berinovasi, kita tidak berkarya, maka siap-siap digantikan oleh Mbah Google. Jangan heran kalau Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen pelan-pelan tidak dipercaya lagi oleh murid dan mahasiswanya, karena mereka lebih percaya pada Mbah Google. Karena kondisi inilah yang harus kita tunjukkan, bahwa kita punya pembeda. Guru harus memiliki pembeda. Saya masih ingat betul, pinjam istilahnya Pak Hermawan Kartajaya, memiliki PDB, positioning, different, dan branding. Maka komitmen inilah yang menjadi titik temu bersama-sama, agar kita menjadi yang terbaik, agar kita menjadi yang terbaik di antara yang baik, sehingga itu semua nanti akan menjadi hal nyata. Bagaimana kita bisa mewujudkan literasi digital dan literasi informasi itu bisa kita manfaatkan bersama-sama. Dan inilah kekuatan kita, inilah peran kita sebagai guru. Karena apa? Murid lebih percaya pada gurunya daripada orang tuanya. Guru digugu dan ditiru, guru diteladani, guru itu begitu mulia. Maka kalau Bapak Ibu guru SPAMA nanti memiliki pembeda dari guru yang lain, maka disitulah akan menjadi branding Bapak dan Ibu. Minimal jadilah guru yang bisa menyapa muridnya lebih dahulu, tidak perlu menunggu muridnya menyapa. Assalamualaikum anak-anakku, itu wujud layanan prima sepenuh hati kita. Dan
Dan itu menjadi pembeda Bapak Ibu. Dan itu selalu dinantikan sepanjang hayat, selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Jadilah guru, dosen yang selalu dirindukan oleh murid-muridnya. Itu keren dan luar biasa. Karena itu seperti yang saya katakan di awal tadi, seperti bintang yang selalu menyinari kegelapan, menjadi pelita dalam kegelapan, dan selalu dirindukan sepanjang malam. Kalau tadi sudah katakan guru punya hard skill, lalu soft skill, harus ada inovasi, lalu berproduksi. Ini karya nyata. Seorang guru harus memiliki karya nyata. Dan ini wujud nyata bagaimana kita memiliki pembeda. Ini yang harus kita buat, ini yang harus kita bangun sepanjang hayat sebagai seorang guru yang harus mengintegrasikan ilmu, amal, dan juga implementasinya dalam kehidupan. Maka lakukan dengan 3M, membaca, memahami, dan mengamalkan. Ini yang diintegrasikan antara kondisi pembelajaran daring dan luring saat ini harus menjadi titik temu yang kita manfaatkan. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, banyak media digital yang bisa kita manfaatkan melalui gln.kemendikbud.go.id. Silahkan teman-teman bisa buka Guru Spama nanti, melalui perpusnas.go.id, melalui arpusratulisa.id, melalui Badan Bahasa, melalui adopsi.org, dan ini menjadi salah satu bagian tak terpisahkan yang bisa kita manfaatkan sepanjang hayat. Itu tadi teman-teman penjelasan dari Bapak Rohmadi. Jadi, memanfaatkan teknologi untuk kepentingan inovasi di era digital di dalam pendidikan sangat penting bagi kesejahteraan umat. Sebagai seorang guru ataupun calon guru, kita harus terus belajar dan membelajarkan diri karena itu merupakan sebuah tuntutan kita semua untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dan peserta didik yang berkarakter. Dan upaya tersebut telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mewujudkan SDM yang berakhlak mulia, memiliki kemandirian, memiliki nalar yang kritis, kreatif, sikap gotong royong, dan berkebinekaan global. Dan hal tersebut diimplementasikan melalui profil pelajar Pancasila. Hal tersebut tentunya untuk meningkatkan kolaborasi antar pendidik dan peserta didik. Kemudian, dalam pengimplementasian di bidang teknologi, seorang guru harus mampu mengintegrasikan kemampuan soft skill dan hard skill-nya sehingga nanti dapat ditularkan kepada peserta didik. Nah, teman-teman, ada 3 hal yang dapat dilakukan oleh guru kreatif dan inovatif. Yang pertama yaitu membuat media dan model pembelajaran yang menarik. Yang kedua, memanfaatkan sistem pembelajaran digital. Dan yang ketiga, membuat platform atau media digital seperti YouTube. Itu tadi teman-teman sedikit video dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman maupun pendengar YouTube saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.